Hasil taninya itulah kemudian kita semakin mendapatkan bagaimana budaya dan agama bersanding. Ketika sahabatnya namanya Maulan Maghribi Al-Berberi, berasal dari Afrika Utara, yang tidak terbiasa makan nasi, beliau itu, aku nek mangan sego perih Kang. Jadi sama-sama ulama begitu. Aku nek mangan sego perih Kang, biasanya roti. Waduh kene gak ono tepung Kang. Terus piye? Akhirnya dibuatkanlah roti dari tepung beras, dibentuk sedemikian rupa, namanya apem, yang kemudian dimaknai sebagai afuun, simbol mendapatkan ampunan Gusti Allah. Masya Allah. Bahkan dari situ pula nanti cucu muridnya Maulana Malik Ibrahim, Kanjeng Sunan Kalijogo, memperhatikan bagaimana orang bekerja di sawah. Di antaranya ada muridnya yang namanya Ki Ageng Selo. Ki Ageng, coba saya pinjam cangkul penjenengan. Oh, saya tidak punya. Loh, penjenengan balik tanah pakai apa? Pakai linggis. Jadi membalik tanahnya untuk ditanami itu pakai linggis. Akhirnya dibuatkan oleh Sunan Kalijogo satu alat namanya cangkul, bahasa Jawanya pacul. Pacul itu terdiri dari 3 bagian, yang dari besi tajam namanya pacul, yang kemudian menjadi landasan kayunya namanya bawak, yang menjadi dagangnya namanya doran. Maka beliau ajarkan, inilah pedomannya manusia hidup, yakni satu pacul. Dikipatake sakliyane Allah kan muncul ing ati. Semua yang ada di hati dikosongkan dari yang selain Gusti Allah, hanya Allah. Bawa ngibadah dengan obaing awak, doran ceklane ndedonga marang pangeran. Masya Allah. Karena itu orang mencangkul itu penuh dengan kekuatan, bukan cuma jasmani, tetapi kekuatan rohani, seperti diajarkan Kanjeng Sunan Kalijogo ini. Begitu nanti sampun tasyakurannya, sesudah panen, masak nasi, nasinya dipususi sampai bersih, dimasak dengan kuah yang putih, putih ketemu putih, nanti dibumboni, yakni dengan santan yang putih, garam yang putih, nasi yang putih, menjadi sego, namanya sego wudu. Oh, sego Padang. Oh ya, silakan monggo. Oke, ini teman-teman sekaligus tasyakuran menggalang dana untuk kegiatan dakwah di Taiwan. Monggo kita berjuang juga dengan harta kita sebagai amal, sambil penjenengan menyerahkan hartanya, berdoa sama Gusti Allah. Hujan masih rintik-rintik, pintu langit selalu terbuka, Gusti Allah mengijabah doa, penjenengan nyuwun hajat terbaiknya sambil beramal soleh. Mudah-mudahan semuanya dikabulkan. Amin Allahumma amin. Saya lanjutkan dongengnya, ceritanya. Nasinya disebut nasi wudu. Wudu menika bersuci. Segone wudu. Ketika pasukan Mataramnya Sultan Agung menyerbu Batavia, dari sego wudu. Neng bar ditinggal daerahnya namanya Matraman, campnya pasukan Mataram, pada pulang orang sana bikin yang mirip, jadinya nasi uduk. Padahal asli pakai soda, itu disebut sebagai sego
Wudhu karena untuk bersuci. Lauknya apa? Lauk tasyakurannya ayam ingkung, dimasak butuh dalam posisi seperti orang sedang sujud. Maka ayamnya ingkung, eling manekung kata orang Jawa, ingat untuk beribadah dengan tekun. Maka ingkung posisinya seperti orang sujud sholat, nasinya mengingatkan untuk wudhu bersuci, lauknya mengingatkan untuk ingkung ingat ibadah. Maka pelengkapnya namanya sambal gepleng, dari kedelai, cabai, bawang, garam diulek. Kemudian kedelai gorengnya itu digepleng. Kalau sekarang geprek, biyen jenenge gepleng. Soale sregep geleng, geleng la ilaha illallah. Jadi dulu la ilaha illallah saja gerakannya diatur. La ilahanya ke arah kanan kemudian buang. Artinya nafyu, menafikan sedoyo sakliyane Gusti Allah. La ilaha illallahnya madhep ke bawah ke arah kiri, menetapkan isbat ke dalam hati jantung yang ada di sini, illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka disebut sambel gepleng, sregep geleng-geleng. Masya Allah, begitu halusnya para wali songo ini kemudian menyisipkan bagaimana agama harmoni dengan segala hal, sampai ke kulinernya, sampai ke makanannya, ngelekeng ibadah. Segone wudhu, ayame ingkung, sambel gepleng, dari toharoh sampai sholat, sampai zikir, semuanya untuk dilakukan. Sedemikian hebatnya di dalam mereka kemudian menanamkan akidah, ibadah, akhlak kepada umat muslim di Nusantara pada saat ini. Maka kalau penjenengan perhatikan di Masjid Agung Demak, bagian mihrab wonten ukiran bentukipun memper bulus meskipun disetilisasi. Bulus menika kepalanya 1, kakinya 4, badannya 0, buntutnya 1. Konon itu tanda angka 1401 tahun Saka 1401 atau tahun Masainya 1479 berdirinya Masjid Demak. Tetapi bulus itu menjadi simbol penting strategi dakwah yang harus dieling-eling para wali. Bulus mlebune kanthi alus. Alus mas, ojo kasar ya. Laras ya. Penak sing alus napa sing kasar? Oh, iki mlebune kanthi halus. Dakwahnya para wali masuk dengan begitu halus. Sejak saat Maulana Malik Ibrahim membuka persawahan, membuka yang namanya bendungan saluran irigasi, Masya Allah, wonten serat kali sana dikabarkan bahwasanya pada saat Maulana Malik Ibrahim menika berjuang, bekerja, berdakwah dengan cara yang luar biasa ini, waktu itu ada muhibah di pantai Tuban, muncul naga-naga raksasa dari kejauhan, tampak sangat mengerikan. Begitu mendekat, ternyata kapal-kapal gede, kapal-kapal besar itu dipimpin oleh Laksamana dinasti Ming yang namanya Cheng Ho. Laksamana Cheng Ho menika punya sekretaris
jelas muslim, soleh, alim, fakih, namanya Mahuwan. Dan catatan muhibahnya Laksamana Cheng Ho ada di dalam catatan hariannya Mahuwan ini. Jadi kira-kira ini ada hubungannya karo awake dhewe saiki ning Taiwan. Masya Allah, menika Mahuwan mencatat datang seorang ulama yang ini diperkirakan adalah Maulana Malik Ibrahim, meminta bantuan agar laskarnya, pasukannya Laksamana Cheng Ho membantu beliau menambah sawah-sawah untuk mendukung pemulihan ekonomi kerajaan Majapahit. Terus janjane nyorot diutang. Ternyata kita punya utang kepada saudara-saudara kakak pertama, kader, yakni bahwasanya dalam dakwah menika ada bantuan dari sekretarisnya Laksamana Cheng Ho yang namanya Mahuwan kepada Maulana Malik Ibrahim ketika berdakwah membuka sawah-sawah baru di Nusantara kita, di Pulau Jawa itu. Nah, ini tentu menjadi catatan penting bagi kita, apalagi memang kita ini kepada mereka saudara tua dalam segala hal. Oh, saudara tua wong nyatane sing Islam ya dhisik kono. Di Guangzhou ada petilasannya Maqamu Sa'ad bin Abi Waqqas. Menika petilasannya Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas yang berarti sahabatipun Kanjeng Nabi sejak abad pertama sampun dumugi Tiongkok. Jadi memang benar-benar menika panjenengan sedang meneruskan balas budi yang tertunda di dalam berdakwah. Ketika dahulu Wali Songo ternyata ada support dari Mahuwan yang merupakan sekretarisnya Laksamana Cheng Ho. Ini yang juga sangat luar biasa. Ini teman-teman mayoritas dari mana? Ponorogo, Pundi Mbak? Wonosobo. Ada Wonosobo. Lah gini. Ini sih jari priwe ya, Mbak, kabarnya apik. Wonosobo sih belum terlalu ngapak ya, tapi kalau sudah ke barat sedikit lebih ngapak. Ada dari Ngapak Raya. Bersatu kita kompak, bicara kita ngapa? Lihat ini mana? Kita yang nyong ya. Masya Allah. Lah nyong biar mondoke sih. Nek mengi, wing ngrungokaken radio nek kaki sami dicuranmor. Ya pada ya. Nyong ya tayeng ya tuh. Jadi saya salah satu cerita yang sangat berkesan dari curanmor, pencurian sepeda motor, salah. Curahan perasaan dan humor itu adalah ada orang beli mobil baru. Mobilnya baru ya tulis seneng banget. Kemana-mana dinaikin mobilnya, muter-muter keliling kota naik mobil. Begitu sampai Bangjo, lampu merah, pintunya dibuka, kakinya dikeluarkan. Lah sebelahnya kan nanya, Pak, kenapa Pak naik mobil kok kakinya dikeluarkan? Kata bapaknya, ya nyong nyagak biar mobilnya tidak ambruk. Jadi, Masya Allah, kenangan pengapakan duniawi ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, teman-teman sekalian, gelombang demi gelombang para ulama datang menika terus mengharmonikan antara agama, budaya yang tidak bertentangan dengan akidah, dengan iman, terus bersama-sama. Maka Masya Allah kita melihat misalnya di era berikutnya ada orang datang jauh-jauh dari Cempo. Bapak Tanah Jawi menulis Cempo. Nah, sekarang ada dua
pendapat tentang manakah cempo. Ada yang menyebut cempo itu adalah campa yang ada di Kamboja, dan ini juga logis menurut garis waktu sejarah. Pada masa itu memang sebagai sebuah kerajaan yang sedang berkembang. Ada juga yang menyebut cempo itu jempa. Jempa itu di Aceh, sebagai wilayah yang dulu menjadi tempat transitnya para ulama. Ustaz Salim pilih pendapat yang mana? Dua-duanya. Karena orang ini yang namanya Maulana Ahmad Rahmatullah beserta adiknya Maulana Ali Murtadha beserta adiknya lagi namanya Maulana Ishaq, 3 orang putra dari Maulana Ibrahim As-Samarqandi yang berasal dari Samarkand, Uzbekistan. Masya Allah, tebih sangat. Penjenengan punya teman yang orang Uzbekistan di sini? Ada? Masya Allah. Oh, di Jakarta malah kata. Itu kemudian menuju ke Majapahit. Sayyid Ali Murtadha menjadi mufti di ibu kota. Makamnya ada di Trowulan, ditulis Ali Murtala. Wong Jawa kan muni Murtadha angel, dadine Murtala. Muni Ramadan angel, dadine Ramalan. Jadi Sayyid Ali Murtadha menikah menjadi mufti di ibu kota Majapahit untuk masyarakat muslim yang ada di ibu kota. Maulana Ishaq, Masya Allah, memilih dakwah ke ujung timur. Ada yang dari Banyuwangi? Masya Allah, ini pewaris-pewarisnya Maulana Ishaq ya. Saking Banyuwangi kondisi pada saat itu yang disebut Belambangan sedang wabah penyakit, maka Maulana Ishaq meninggal kemudian berdakwah dengan cara mengobati penyakit-penyakit wabah yang ada ya, yang dulunya sore sakit pagi mati, pagi sakit sore mati. Atas izin Allah, berkat perjuangan beliau, ilmunya beliau ya, sebagai seorang dokter tabib yang mumpuni, seluruh kerajaan bebas wabah, termasuk putri kerajaan yang disebut dalam babat sebagai Dewi Sekardadu yang sudah hampir sakratul maut berhasil diselamatkan, akhirnya dinikahkan dengan beliau. Dari pernikahan itu lahir seorang anak yang kemudian di Belambangan karena bapaknya diusir dari negeri itu karena kedengkian orang-orang, beliau pergi ke Pasai. Anaknya ini diberi nama Raden Paku. Ketika Raden Paku ini dianggap pembawa sial oleh orang-orang yang jahat, dibuanglah dia ke laut. Ditemukan oleh Nyai Ageng Pinate, seorang saudagar dari Gresik, diberi nama Joko Samudro. Joko Samudro dibesarkan Nyai Ageng Pinate, dewasanya dikirim belajar ke Ampel, di mana Pak D-nya yang namanya Maulana Ahmad Rahmatullah sudah membuat sebuah sekolah yang disebut sebagai Sekolah Perguruan Ampel Benta, yang di situ atas izin Raja Majapahit mengajarkan ilmu tata negara dan juga ilmu keislaman. Begitu lihat Maulana Ahmad Rahmatullah menikah, melihat Joko Samudro ini, kok koyo adikku, rupane persis. Maka kemudian dipersaudarakan dengan putra-putranya yang namanya Makhdum Ibrahim dan juga yang disebut sebagai sinten Sunan Derajat Makhdum Qasim. Makhdum niku basa Arab saking Raden. Makhdum Ibrahim wa Makhdum Qasim. Raden Ibrahim nanti menjadi Sunan Bonang, Raden Qasim nanti menjadi Sunan Derajat. Bertiga bersaudara menikah, akhirnya pun dipun kintun, kamu berangkat ke Pasai belajar kepada ulama di sana namanya Maulana Ishaq. Habis itu naik haji, berangkat haji kan. Berangkatlah 3 pemuda ini
sampai ke Pasai di Aceh, ketemu Maulana Ishaq. Maulana Ishaq begitu lihat putranya, beliau mengatakan, Ainul yakin kamu anakku, Ainul yakin kamu anakku. Ainul yakin tegesipun dilihat dengan mata, jelas yakinnya ini putra beliau, maka beliau kemudian disebut Maulana Ainul Yakin, yang nanti kondur ke Gresik akan menjadi Kanjeng Sunan Giri. Ini ikatan keluarga yang luar biasa ini, yang terus berdakwah, mengembangkan budaya, mengembangkan Islam, sehingga banyak tetembangan yang kemudian dihasilkan ya dari beliau-beliau ini. Kanjeng Maulana Makhdum Ibrahim meninggal, yang kemudian membuat sebuah tembang yang sangat merasuk di hati kita, diterjemahkan dari syair yang ditulis Imam An-Yahya bin Mu'ad Ar-Razi. Judulnya Syifaul Qalbi, neng Jawa dadi tombo hati. Mas, saya nyuwun tombo hati versi dengan Mas, aku melu. Ini menunjukkan bagaimana kita diajari oleh beliau untuk melakukan tasfiyatun nafas sekaligus tarbiyatun nafas, nambani ati. Panjenengan neng kene atine loro, kangen rumah, terasa kering, terasa hampa, terasa sakit, terasa rindu, terasa sulit, terasa hampir putus asa, terasa semuanya, maka ingat syairnya Tombo Ti. 1, 2, 3.